Dulu, emas bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga menjadi dasar nilai mata uang di banyak negara termasuk Indonesia. Sistem ini pernah dianggap sebagai cara paling stabil untuk menjaga ekonomi, tapi sekarang malah ditinggalkan. Apakah karena emas sudah tidak relevan atau ada alasan lain yang sengaja disembunyikan? Jika kita kembali menggunakan emas sebagai dasar uang, apakah itu akan membuat ekonomi kita membaik atau justru menciptakan masalah baru yang lebih besar? Di video kali ini, kita akan membongkar fakta-fakta menarik, resiko tersembunyi, dan potensi besar dari sistem uang berbasis emas. Jangan di-skip videonya, karena jawabannya bisa mengubah cara pandang kita terhadap ekonomi modern. Sebelum era uang kertas yang kita kenal sekarang, banyak negara menggunakan standar emas. Ini berarti setiap uang yang dikeluarkan oleh bank sentral itu didukung oleh aset berupa emas. Sistem ini memberikan rasa aman karena pemerintah tidak bisa seenaknya mencetak uang tanpa batasan. Positifnya, nilai mata uang bisa terjaga stabilitasnya, tapi di sisi lain itu bisa mengganggu fleksibilitas penggunaannya untuk perkembangan ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, sistem ini benar-benar ditinggalkan, dan saat ini negara-negara itu sudah beralih ke sistem fiat. Sistem fiat ini memberikan fleksibilitas kepada negara untuk mengelola ekonomi dengan sangat leluasa nih teman-teman. Tapi di sisi lain, sistem fiat ini membuka pintu inflasi jika negara tidak mengelola ekonominya dengan baik. Jadi, apa yang sebenarnya membuat dunia meninggalkan emas dan beralih ke sistem fiat? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas ekonomi kita hari ini? Mari kita bahas. Poin yang pertama, kita akan membahas terkait dengan fleksibilitas ekonomi yang diperlukan oleh suatu negara. Di bawah standar emas, jumlah uang yang beredar harus selalu sebanding dengan cadangan emas yang dimiliki suatu negara. Hal ini membuat pemerintah sangat terbatas dalam kebijakan moneter. Misalnya, jika terjadi resesi, pemerintah tidak bisa dengan mudah mencetak uang untuk merangsang perekonomian karena tidak selalu memiliki emas yang cukup. Dalam sistem fiat, uang tidak lagi bergantung pada cadangan emas, sehingga pemerintah dan bank sentral memiliki keleluasaan untuk mencetak uang dan mengatur suplai uang demi mendukung pertumbuhan ekonomi, memitigasi dampak krisis, atau bahkan membiayai perang. Poin yang kedua, sistem fiat ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ekonomi global terus berkembang dan kebutuhan akan uang yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi meningkat secara eksponensial. Standar emas menjadi terlalu kaku karena pasokan emas dunia tidak bertambah secepat pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem fiat, pemerintah dapat mencetak uang lebih banyak tanpa dibatasi oleh jumlah emas, sehingga ekonomi dapat bergerak lebih dinamis. Lalu sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini terkait dengan distribusi emas yang tidak merata di setiap negara. Artinya, di tiap negara itu memiliki cadangan emas yang berbeda-beda. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Emas adalah sumber daya yang terbatas dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Negara-negara yang memiliki cadangan emas besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain yang kekurangan emas. Sistem ini menciptakan ketimpangan ekonomi global. Dengan sistem fiat, negara-negara tidak lagi bergantung pada emas untuk menentukan kekuatan mata uangnya, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Poin yang keempat, tekanan ekonomi dari Perang Dunia. Perang Dunia I dan II memberikan tekanan besar terhadap standar emas. Untuk mendanai perang, banyak negara mencetak uang melebihi cadangan emas yang mereka miliki, sehingga menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan global. Ketika perang usai, banyak negara tidak bisa kembali ke standar emas karena jumlah uang yang beredar jauh melampaui cadangan emas mereka. Situasi ini memaksa negara-negara untuk mencari sistem keuangan baru yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada emas. Poin yang kelima, kolapsnya sistem Bretton Woods. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara bersepakat untuk menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan global di bawah sistem Bretton Woods. Dalam sistem ini, dolar Amerika Serikat didukung oleh emas dan negara lain bisa menukar dolar dengan emas jika diperlukan. Namun, pada tahun 1960-an, ekonomi Amerika Serikat mengalami tekanan besar akibat biaya perang Vietnam dan kebijakan domestik yang ambisius. Amerika Serikat mulai mencetak uang melebihi cadangan emas mereka, sehingga kepercayaan terhadap dolar menurun. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon resmi menghentikan konvertibilitas dolar ke emas, yang dikenal sebagai Nixon Shock. Keputusan ini menandai berakhirnya era standar emas secara global dan memulai era sistem fiat. Sekarang kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam ini, sistem fiat membawa risiko kepada dunia. Sistem fiat membawa fleksibilitas besar, tapi juga membuka pintu risiko yang tidak bisa kita abaikan. Ketika uang tidak lagi didukung oleh emas, nilainya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentral.
Jika kepercayaan ini hilang, inflasi yang tidak terkendali atau kita bisa sebut juga hiperinflasi dapat terjadi, seperti yang dialami oleh Zimbabwe dan Venezuela. Dunia meninggalkan standar emas karena kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih fleksibel, responsif, dan inklusif untuk mendukung ekonomi modern. Meskipun sistem fiat memiliki resiko, dunia memilih untuk menerima resiko tersebut dengan harapan bahwa pengelolaan moneter yang baik dapat menjaga stabilitas ekonomi. Peralihan ini mencerminkan perubahan besar dalam cara manusia memahami dan mengelola uang di era modern. Terkait dengan ini, menurut saya, fleksibilitas ini bisa berjalan dengan baik jika dikelola oleh orang-orang yang punya tujuannya baik dan arahnya itu benar gitu ya. Tapi kalau misalkan yang mengelolanya saja sudah tidak baik, banyak ketimpangan, banyak kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya, alhasil akan menciptakan ekonomi yang buruk. Lalu sekarang, jika sebuah negara memutuskan untuk kembali ke standar emas, apa yang akan terjadi? Jawabannya tetap ada dampak positif dan negatifnya ya teman-teman. Kita mulai bahas yang positifnya dulu. Dampak positif yang pertama adalah stabilitas mata uang dan pengendalian inflasi lebih terjaga. Pemerintah tidak bisa sembarangan mencetak uang tanpa cadangan emas yang cukup. Inflasi dapat dikendalikan dengan lebih efektif karena jumlah uang yang beredar akan selalu terikat pada jumlah emas yang dimiliki. Di bawah standar emas, inflasi akan terbatasi oleh jumlah emas yang ada. Ini bisa melindungi daya beli masyarakat dan menjaga harga barang dan jasa tetap stabil dalam jangka panjang. Kedua, kita bisa mendapatkan kepercayaan internasional dan kredibilitas. Mata uang yang didukung oleh cadangan emas seringkali lebih dipercaya di pasar internasional, karena cadangan emas merupakan aset nyata yang memiliki nilai intrinsik. Negara yang menggunakan standar emas dapat dengan lebih mudah menjalin perdagangan internasional, karena mitra dagangnya tahu nih, bahwa mata uang tersebut didukung oleh cadangan emas yang dapat diukur dan dipastikan. Standar emas memberikan tingkat kepercayaan lebih besar karena sifatnya yang stabil dan tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini dampak positifnya dapat mencegah pembengkakan utang negara. Sistem standar emas memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, karena mereka hanya bisa mencetak uang sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki. Jika negara ingin membiayai proyek besar atau defisit anggaran, mereka harus memastikan bahwa cadangan emas mereka cukup untuk mendukung jumlah uang yang dicetak. Jadi dengan standar emas ini, teman-teman bisa bayangkan ya, kita nggak boleh asal-asalan ngerjain proyek nih. Nanti misalkan ada proyek mangkrak, ada yang korupsi, ada yang melakukan penyimpangan. Jika itu terjadi, maka keuangan negara itu langsung akan berantakan. Dalam sistem fiat, pemerintah bisa mencetak uang lebih mudah tanpa harus memperhitungkan cadangan aset. Ini membuka potensi pembengkakan utang negara yang berlebihan, seperti yang terjadi pada banyak negara saat ini. Dengan standar emas, kebijakan fiskal negara akan lebih terkontrol dan terjaga dari risiko kebangkrutan akibat pengelolaan utang yang buruk. Poin yang keempat, ini dapat mengurangi risiko inflasi yang tidak terkendali. Salah satu dampak positif terbesar dari standar emas adalah pengurangan risiko inflasi yang tidak terkendali. Dalam sistem fiat, jika pemerintah atau bank sentral mencetak terlalu banyak uang, ini bisa menyebabkan hyperinflasi, seperti yang terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. Dengan standar emas, pencetakan uang terbatas pada jumlah emas yang dimiliki, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya inflasi ekstrim. Ini bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dan investor, yang biasanya khawatir dengan potensi devaluasi mata uang akibat inflasi. Lalu sekarang, apa saja dampak negatifnya jika uang berstandar emas? Dampak negatif yang pertama yaitu keterbatasan fleksibilitas ekonomi. Dalam sistem fiat, bank sentral dapat dengan cepat merespon krisis ekonomi atau resesi dengan mencetak uang atau merangsang perekonomian. Mereka juga dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Namun, di bawah standar emas, kebijakan seperti ini tidak bisa dilakukan. Jika cadangan emas terbatas, pemerintah tidak bisa mencetak uang lebih banyak untuk menanggapi krisis. Sebagai contoh, ketika terjadi resesi atau krisis finansial, negara yang menggunakan standar emas mungkin akan kesulitan untuk memberikan stimulus fiskal yang diperlukan, karena mereka hanya dapat mencetak uang sesuai dengan cadangan emas yang mereka miliki. Dampak negatif yang kedua yaitu negara kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam dunia ekonomi modern, pertumbuhan ekonomi yang cepat memerlukan akses yang lebih besar terhadap uang yang beredar. Jika standar emas diterapkan, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat karena pasokan uang terbatas pada jumlah cadangan emas yang ada. Negara-negara yang ingin meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan investasi, mungkin mereka akan kesulitan karena mereka tidak bisa mencetak uang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis seperti yang kita lihat dalam ekonomi global saat ini membutuhkan fleksibilitas dalam mengelola suplai uang, yang tidak bisa dilakukan dengan sistem standar emas.
Poin yang ketiga, hal ini dapat memberikan kesulitan pada negara-negara yang tidak memiliki cadangan emas banyak. Tidak semua negara memiliki cadangan emas yang cukup besar. Negara-negara yang kurang memiliki emas akan menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan sistem standar emas. Mereka mungkin akan kekurangan uang yang dapat mereka cetak untuk membiayai perekonomian mereka. Negara-negara dengan cadangan emas terbatas mungkin akan terjebak dalam ketimpangan perdagangan internasional, di mana mereka akan kesulitan untuk membayar utang luar negeri atau berpartisipasi dalam perdagangan internasional jika mata uang mereka tidak didukung oleh cukup emas. Sebaliknya, negara-negara yang kaya akan cadangan emas seperti Amerika Serikat atau negara-negara penghasil emas lainnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi global. Kita lanjut lagi ya teman-teman di poin yang keempat. Dampak negatifnya yaitu krisis likuiditas dalam situasi darurat. Dalam situasi darurat seperti perang, bencana alam, atau krisis ekonomi besar, pemerintah yang menggunakan standar emas mungkin akan kesulitan untuk mencetak uang tambahan untuk menangani situasi tersebut. Misalnya, jika terjadi perang besar yang memerlukan pendanaan cepat, negara mungkin tidak dapat mencetak uang dalam jumlah besar karena terbatasnya cadangan emas. Hal ini membuat sistem standar emas sangat kaku dan kurang fleksibel dibandingkan dengan sistem fiat, di mana pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan mencetak uang atau memperkenalkan stimulus fiskal untuk mendukung perekonomian dalam situasi yang darurat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, atau poin yang terakhir di dampak yang negatif ya. Untuk di poin kelima ini terkait dengan volatilitas harga emas dan dampaknya. Harga emas di pasar global tidak selalu stabil dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti permintaan dari industri, pasar keuangan, dan cadangan emas global. Jika harga emas mengalami fluktuasi besar, maka nilai mata uang negara yang menggunakan standar emas juga akan terpengaruh. Misalnya, jika harga emas turun drastis, negara tersebut mungkin harus menurunkan jumlah uang yang beredar, yang dapat menyebabkan deflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika harga emas melonjak tinggi, negara tersebut mungkin harus meningkatkan jumlah uang yang beredar yang dapat memicu inflasi. Nah, jadi dari hal ini dapat kita simpulkan ya teman-teman, jika mata uang kita berbasis emas diterapkan di Indonesia, ini sepertinya memang masih cukup sulit karena Indonesia belum memiliki cadangan emas yang mencukupi. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tambang emas terbesar di dunia, seperti tambang Grasberg di Papua, namun sebagian besar emas yang ditambang, diekspor, dikelola oleh perusahaan internasional. Selain itu, Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor dan impor, serta fluktuasi nilai tukar rupiah, sehingga untuk kembali ke standar emas dapat menciptakan tantangan besar dalam menyesuaikan struktur ekonomi. Jadi langkah ini kayaknya memang masih kurang realistis. Yang terakhir, standar emas lebih cocok diterapkan pada negara yang memang memiliki cadangan emas yang besar, dan sistem keuangannya juga yang stabil. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Uang berbasis emas jika diterapkan menurut saya bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi balik lagi, sistem standar emas ini hanya cocok dilakukan oleh negara yang memiliki cadangan emas yang banyak. Jadi jelas di Indonesia belum memungkinkan untuk diterapkan. Nah sekarang apa nih yang harus kita lakukan ya untuk melindungi diri kita dari inflasi ya? Gampangnya ya kita beli emas atau simpan emas sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Supaya nilai harta kita tetap terlindungi dari gerusan inflasi. Sekian teman-teman, sampai ketemu lagi di konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.